Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK mata pelajaran sosiologi part 2. Nah, di mana untuk part satunya kemarin itu kan kita sudah membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, insya Allah untuk di part 2-nya ini kita akan menyelesaikan dari nomor 9 sampai dengan nomor 15. Namun, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar kegiatan pembahasan soal UTBK ini mendapatkan kelancaran dan juga kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, silahkan bisa disiapkan alat tulis dan juga buku tulisnya. Silahkan dicatat hal-hal yang penting dari pembahasan soal UTBK pada part 2 ini ya. Nah, seperti biasa, untuk rules dari pembahasan soal UTBK sosiologi ini, yang pertama tentunya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Lalu nantinya akan saya bacakan juga pilihan gandanya. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah kita akan membahas kunci jawaban dan juga pembahasannya ya. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai sekarang ya pembahasan soal UTBK mata pelajaran sosiologi part 2. Nah, maaf ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu untuk soal nomor 9 ini ya. Berikut ini adalah dampak pada kondisi sosial dari perseteruan masyarakat dalam kasus reklamasi pantai ... A. Memperluas lahan permukiman. B. Meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai. C. Membuka peluang usaha baru. D. Menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. E. Menguntungkan bisnis properti. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal nomor 9 ini apa ya? Silakan kalian bisa tentukan terlebih dahulu jawabannya dari sekarang ya. Silakan. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasannya ya. Kunci jawabannya yaitu adalah D. Apa itu D? Yaitu adalah menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Apakah betul? Untuk soal nomor 9 ini, kunci jawaban ataupun jawabannya adalah D. Mari kita lihat di pembahasan ya. Pembahasan. Perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan salah satu pemicu konflik sosial. Sebagai contoh, perbedaan persepsi mengenai reklamasi pantai, ada pihak yang menganggap positif, di sisi lain menganggap reklamasi sebagai hal yang merusak lingkungan. Nah, gitu ya. Bisa terjadi sebuah pro dan juga kontra nih dalam soal ini reklamasi pantai. Gitu ya. Jadi ini nih menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Ada yang mendukung terjadinya reklamasi pantai,
Namun juga ada yang menolak karena takutnya reklamasi pantai ini membawa pengaruh yang negatif, yaitu adalah dengan merusak lingkungan. Seperti itu. Gimana anak-anak? Untuk soal nomor 9 ini, apakah bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami ya untuk soal nomor 9 ini. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Nah, untuk nomor 10 ini sampai dengan nomor 15, kalau tidak salah sekarang ini kita akan membahas mengenai soal sebab dan juga akibat. Itu apakah betul ya? Kalau nggak salah sih. Seperti itu ya, nomor 10 kita lihat dulu ada sebab, ada ya betul. Berarti untuk soal nomor 10 ini kita akan membahas mengenai sebab dan juga akibat. Nah, oke. Mari kita baca terlebih dahulu soal dari nomor 10 ini ya. Oke. Dewi menentukan sampel secara acak pada saat proses pengumpulan data agar hasil penelitian dapat digeneralisasi pada tingkat populasi. Sebab penentuan sampel penelitian secara acak memastikan bahwa setiap orang yang berada di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, kita lihat pilihannya. A. Pernyataan benar. Alasan benar. Keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar. Alasan benar. Keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah, alasan benar. Dan E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Silahkan untuk dipahami terlebih dahulu untuk soal nomor 10 ini. Ini soal sebab akibat ya. Coba dipahami dulu apakah jawabannya A. Semuanya benar. B. Alasan benar. Tapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan juga alasannya salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. Ataupun yang terakhir, pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, silahkan untuk dipilih terlebih dahulu ya untuk soal nomor 10 ini. Sudah? Kalau sudah, ada yang menjawab A mungkin? B atau E? Mari kita lihat di kunci jawaban dan juga pembahasannya ya. Oke, mungkin tadi sudah lihat dikit ya, karena di scroll sama saya tadi dikit, mohon maaf. Ke scroll juga, tapi nggak apa-apa. Kunci jawaban yang paling benar adalah A. Apakah A itu pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Mari kita lihat di pembahasan ya. Pernyataan 1 dan 2 benar, random sampling atau sampel acak adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama. Hal ini memungkinkan peneliti dapat melakukan proses generalisasi pada tingkat populasi. Nah, untuk materi ini tentang penelitian sampel seperti itu ada penelitian sosial ya,
Ini kalau saya tidak salah itu kita membahas di materi kelas 10 semester 2. Itu tentang ada rancangan penelitian sosial dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk soal nomor 10 tentang sebab akibat. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, mari kita bersama-sama baca soalnya terlebih dahulu ya. Proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Mari kita lihat kepilihan gandanya. A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Atau yang B, pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C, pernyataan benar dan alasan salah. D, pernyataan salah dan alasan benar. Dan yang E, pernyataan dan alasan keduanya salah. Silahkan untuk dijawab terlebih dahulu ya untuk soal nomor 11 ini. Silahkan. Sudah dipilih yang mana jawabannya? Nah, kalau sudah, kita lihat di pembahasan dan juga kunci jawabannya. Ya. Dan ternyata kunci jawabannya adalah yang E, yaitu adalah pernyataan dan alasan keduanya salah. Apakah betul? Untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah E. Mari kita lihat di pembahasan ya. Pernyataan pertama salah, proses sosialisasi anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh anggota keluarga ataupun orang tuanya. Bukan kelompok bermain, karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga. Pernyataan kedua salah, karena tidak semua agen sosialisasi memberikan pembelajaran yang bertentangan. Dalam konsep sosiologi, ada konsep resosialisasi atau belajar kembali. Seorang anak sewaktu di rumah belajar norma agama, di masjid diajarkan ulang, dan hal itu tidak bertentangan. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah yang ya, yang tadi ya. Nih, pernyataan dan alasan keduanya salah. Gitu. Nah, ini sudah kita bahas di sini ya. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 11 ini? Kalau misalkan bisa, mari kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Oke, mari kita lihat soal nomor 12. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama untuk soal nomor 12 ini ya. Dalam bersikap dan berperilaku, seseorang mengikuti aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok lain. Sebab, konformitas seseorang pada aturan dan nilai kelompoknya memungkinkan ia dapat berperilaku dan bersikap sesuai dengan kelompoknya. Mari kita lihat pilihan gandanya. A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C.
pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. Dan yang E, pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, silahkan untuk dipilih terlebih dahulu untuk soal nomor 12 ini ya. Silahkan. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasan dari soal nomor 12 ini ya. Ternyata kunci jawabannya yaitu adalah D, yaitu adalah pernyataan salah dan alasan benar. Mari kita lihat di pembahasan. Pernyataan satu salah karena sikap seseorang tidak harus mengikuti perilaku kelompok lain. Dan pernyataan kedua benar, merupakan pernyataan R.K. Merton. Tahu kalian R.K. Merton? Robert Camerton. Beliau juga merupakan salah satu tokoh dari sosiologi. Nah, beliau mengatakan bahwa konformitas adalah kekuatan seseorang pada aturan kelompoknya. Nah, jadi untuk pernyataan pertama itu salah, tapi alasannya benar. Nah, ini ya, konformitas pada aturan nilai kelompoknya memungkinkan ia dapat berlaku dan bersikap sesuai dengan kelompoknya. Ini ada di dalam pernyataan Robert Camerton. Mungkin kalian tuh bisa dilihat sendiri ya, pernyataan dari Robert Camerton tersebut. Nah, gimana? Bisa dipahami untuk soal nomor 12 ini? Kalau misalkan bisa, mari kita lanjutkan di nomor 13 ya. Nah, kita baca bersama-sama terlebih dahulu untuk soal nomor 13. Sejak tiba di Solo, Erin selalu berbicara dengan suara yang keras dan cepat sehingga Devina merasa sulit berkomunikasi dengan Erin. Cara bicara Erin terbiasa keras karena ia tinggal di dekat pantai sehingga harus bersuara lebih keras untuk melawan deru ombak. Perbedaan kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor geografis, sebab secara geografis ada perbedaan wilayah tempat tinggal di mana Devina tinggal di kota Solo, sedangkan Erin terbiasa tinggal di pesisir pantai. Nah, maka kita lihat pilihan gandanya. A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. Dan yang E, pernyataan dan alasan keduanya salah. Silahkan bisa dipilih jawaban yang mana antara A sampai dengan E. Silahkan dipahami terlebih dahulu nih soalnya. Ada pernyataan dan juga ada alasannya. Sebab akibat ya, hubungan sebab akibat. Silahkan. Sudah? Kalau sudah, kita lihat di pembahasan dan juga kunci jawabannya ya. Oke, ternyata kunci jawabannya adalah A, yaitu adalah pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Apakah benar? Jawabannya A. Mari kita lihat di pembahasan. Kalimat pernyataan benar karena perbedaan kepribadian Erin dan Devina dipengaruhi oleh faktor geografis.
Faktor geografis menunjukkan bahwa perbedaan perilaku kelompok disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan juga sumber alam. Devina yang tinggal di kota Solo terbiasa berbicara dengan suara pelan dan lembut. Sedangkan Erin terbiasa dengan suara keras karena tinggal di dekat pantai sehingga harus bersuara lebih keras untuk melawan deru ombak. Perbedaan kepribadian mereka disebabkan oleh pengaruh sosialisasi faktor geografis. Hal ini disebabkan perbedaan wilayah tempat tinggal. Devina tinggal di Solo yang notabene berbicara dengan suara yang pelan dan juga lembut. Sedangkan Erin tinggal di pesisir pantai yang membuatnya berbicara kencang karena suara deras laut yang juga kuat. Ini menunjukkan bahwa pernyataan benar dan juga alasannya benar memiliki hubungan sebab akibat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu ya. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut di soal nomor 14. Nah, sejak tiba di Solo, Erin selalu berbicara dengan suara yang keras sehingga Devina merasa sulit berkomunikasi dengan Erin. Cara penelitian kualitatif tidak mutlak memiliki hipotesis dalam rancangan penelitiannya. Sebab, hipotesis diperlukan dalam penelitian kuantitatif. A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. Dan E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, silakan untuk dipilih terlebih dahulu untuk jawaban soal nomor 14. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lihat ke pembahasan dan juga kunci jawabannya ya. Oke, kunci jawabannya yaitu adalah B. Apa itu B? Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Di pembahasan kita lihat. Kalimat pernyataan benar. Dalam penelitian kualitatif, tidak mutlak memerlukan hipotesis dalam rancangan penelitiannya. Penelitian kualitatif bersifat induktif atau berakhir dengan hipotesis. Selanjutnya, kalimat alasan juga benar. Dalam penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif dimulai dengan hipotesis. Keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, karena kalimat pernyataan menunjukkan karakteristik penelitian kualitatif. Sedangkan kalimat alasan kegunaan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Itu adalah pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Bisa dipahami ya? Dan kita lanjutkan ke soal nomor 15. Ini adalah soal nomor terakhir dari video ini ya. Mari kita baca berbarengan soal nomor 15 ini. Konsep kelompok sosial tidak dapat disamakan dengan konsep perkumpulan dan konsep kategori sosial. Sebab, dalam konsep perkumpulan dan konsep kategori sosial selalu dijumpai pula unsur interaksi. Mari kita lihat pilihannya. A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat.
C. Pernyataan benar dan alasan salah. Dan D. Pernyataan salah dan alasan benar. Dan yang E yaitu adalah pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, silakan untuk dipilih terlebih dahulu ya untuk soal nomor 15 ataupun soal nomor terakhir dalam video pembahasan soal UTBK Sosiologi Part 2 ini. Sudah? Kalau sudah, kita lihat ke kunci jawaban dan juga pembahasan. Ternyata kunci jawabannya yang C, yaitu adalah pernyataan benar dan alasan salah. Kita lihat di pembahasan. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga tidak dapat dikatakan hanya sebagai perkumpulan atau kategori sosial. Sementara itu, konsep kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud dengan adanya suatu ciri-ciri yang objektif yang dikenakan kepada manusia-manusianya. Misalnya, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Suatu kelompok perkumpulan dapat dikatakan sebagai kelompok sosial ketika memenuhi ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Untuk itu, berdasarkan pengertian konsep kategori sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep kategori sosial tidak memiliki unsur interaksi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kalimat pernyataan benar dan kalimat alasan salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu adalah pernyataan benar dan alasan salah. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak tentang soal sebab dan akibat. Oke, kalau bisa dipahami, ini mungkin slide terakhir dari pembahasan soal UTBK Sosiologi Part 2 ini. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, silakan bisa ditanyakan langsung ke saya. Dan untuk menutup kegiatan pembahasan soal UTBK ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, seperti biasa, sebelum ke penutupan, di sini ada tagline kita, yaitu adalah melangitkan doa dan juga memaksimalkan ikhtiar. Kalian jangan lupa terus berdoa dan juga jangan lupa terus berusaha. Insya Allah, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.